Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru, dan staf serta karyawan sekalian, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya dan rahmatnya saya bisa berceramah. Hadirin sekalian, kali ini saya akan berceramah tentang media sosial bagi Gen Z. Media sosial ini tersendiri adalah sebuah platform yang dimana berisikan tentang informasi-informasi yang ada di dunia ini. Nah, media sosial sendiri bagi Gen Z adalah sebuah kebutuhan hidup. Di zaman sekarang, di era digital saat ini, kita perlu berkembang, yang dimana sebelumnya hanya memakai surat lewat surat, sekarang sudah berkembang melalui sosial media. Sosial media bagi Gen Z ini sangat penting untuk mereka mencari informasi serta untuk mereka healing. Sosial media ini ada berbagai macam. Ada mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain. Berbagai macam sosial media tersebut juga menjadikan informasi-informasi yang berbeda serta penggunaannya yang berbeda, sehingga memudahkan kita semua untuk melakukan tugas kita sehari-hari. Di sosial media, kita bisa lebih mudah mencari informasi-informasi. Tentu saja itu sangat menarik bagi Gen Z, karena kita sudah tidak perlu cari koran untuk mencari informasi. Nah, bagi Gen Z ini sudah seperti kebutuhan hidup. Sosial media ini sudah seperti nasi dan juga air. Karena jika tidak sosial media, maka Gen Z akan lebih sulit untuk berkembang. Sosial media ini juga sebagai sarana healing bagi Gen Z, karena terdapat sekali motivasi-motivasi serta saran psikologi di dalamnya selain untuk informasi. Dan juga sosial media bagi Gen Z ini sangat penting untuk membuat berbagai macam kelebihan-kelebihan di zaman sekarang, anak-anak tahun 2000-an, abad 21 ini, untuk mereka berkembang menjadi lebih bisa untuk mengekspresikan diri mereka melalui video-video dan diupload di berbagai media sosial agar tonton banyak orang dan mereka mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih. Tentu saja itu ada kelebihan media sosial. Namun, media sosial ini tersendiri juga memiliki kekurangan bagi Gen Z, karena jika informasi yang sangat besar itu dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah media sosial, maka untuk anak-anak umur di bawah 17 tahun atau berbagai macam kalangan tidak boleh untuk membacanya. Namun karena ada media sosial ini, jadi mereka yang belum cukup umur bisa membaca informasi-informasi yang belum pas untuk mereka, sehingga itu tidak menguntungkan, malah membuat bangsa kita menjadi lebih menurun. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam melakukan atau memilih informasi sesuai umur dan juga kebiasaan kita. Kita harus menjauhi keburukan-keburukan di media sosial, tidak hanya informasi semata, tapi informasi-informasi buruk seperti hoax dan juga kasus-kasus pembunuhan-pembunuhan di media sosial juga tersebar. Oleh karena itu kita perlu hati-hati dan juga mengingatkan kepada orang tua bagi anak yang masih di bawah umur untuk menjaganya dari berbagai aktivitas media sosial, seperti lebih berhati-hati dan juga jangan bermain media sosial terlalu berlebihan. Itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Meskipun dari berbagai keuntungannya untuk mendapatkan informasi di zaman sekarang, media sosial tersendiri bagi Gen Z sudah seperti melebihi, membuat kita menjadi introvert, jarang bergaul, karena kita lebih sering bergaul di media sosial. Contohnya di sini, ya, di dua aplikasi ini, Instagram dan juga WhatsApp. Itu adalah tempat bergaulnya orang-orang yang zaman sekarang, Gen Z ini. Tidak harus dari mulut ke mulut, muka ke muka, hanya dari chat ke chat, dari keyboard ke keyboard.
kita bisa menanyakan kabar teman kita atau siapapun itu di zaman sekarang. Dan itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dari mereka kan. Jika ingin menanyakan PR, uh, kita bisa mendapatkannya lebih mudah dengan aplikasi WhatsApp ini di media sosial sekarang. Selain WhatsApp dan juga Instagram, di zaman sekarang ini media sosial sudah dikembangkan seperti ada metaverse yang dimana memakai kacamata dan kita bisa bertemu seperti asli walaupun itu secara virtual, namun kita terlihat seperti ketemu secara langsung, dan itu sangat hebat di zaman digital saat ini. Dan tentu saja itu sangat menguntungkan karena jika kita berada di luar kota itu sangat menguntungkan bagi kita, dan Gen Z ini sangat menginginkan hal itu. Selain itu, keuntungan bagi Gen Z, kita bisa lebih mengekspresikan diri kita dan juga kita bisa lebih memilah dan memilih mana informasi yang kita butuhkan seperti fakta-fakta masa lalu ataupun tentang kapan Indonesia merdeka. Kita bisa lebih mudah tahu tanpa harus melihat buku dulu. Kita bisa membuka Google seperti info sosial media seperti Google, kita bisa cari kapan Indonesia merdeka dan lain sebagainya. Keuntungannya bisa kita dapat dari situ. Selain dari kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari tempat yang ada di sosial media ini. Dan manfaat sosial media ini tentunya untuk Gen Z lebih berhati-hati dengan media sosial. Kita harus bijak dengan melakukan berbagai selektif tentang informasi-informasi yang beredar di media sosial. Mungkin itu adalah informasi hoax, jangan terlalu dipercaya. Jadi kita harus memikirkan lebih dahulu apakah informasi itu benar atau salah. Media sosial ini juga bukan tempat untuk hanya kita untuk berfoto-foto dan sembarang memposting foto kita, karena media sosial juga punya ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus lebih bijak dan mendapat informasi-informasi yang baik agar kita semua bisa berkembang di era digital saat ini, di era IT yang dimana kita membutuhkan media sosial untuk berinteraksi. Tidak hanya untuk menjadi introvert, tapi bisa menjadi extrovert di luar. Tidak hanya chat di WA atau WhatsApp atau Instagram, tapi kita juga bisa mengekspresikan itu di dunia nyata dan lebih bijak menggunakan sosial media. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.